selamat pagi Bayu dan kata untuk pelayanan perjamuan itu. Baiklah, kita untuk memulai kita angkat pujian dulu ya. Itu dari Kidung Jemaat nomor 33. Ayat 1, 3, dan 6. Bapa yang Maha Kudus, benar Tuhan kami senantiasa mendengarkan suara panggilan supaya kami boleh hidup bersama dengan Engkau, supaya kami boleh hidup mencerminkan kehidupan dan karakter Tuhan melalui kepribadian kami dan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih sehingga saat pagi hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk berkumpul bersama di tempat ini, melakukan ibadah perjamuan kudus, mendengarkan suara panggilan bahwa kami akan bersama dengan Engkau, bahwa kami akan Tuhan selawat melalui roti dan anggur yang sebentar akan kami nikmati sebagai lambang pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami yang berdosa. Tuhan, kuasai ibadah ini, kuasai hati kami, dan kalau kami akan mendengarkan kebenaran. Berbicaralah bagi Tuhan karena kami telah siap untuk mendengar di dalam nama Yesus kami sambut. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita saat ini diambilkan dari Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50, bagian dari firman Tuhan yang saat ini dilayankan di gereja. Demikian bunyi pada Allah. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu
dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian Tuhan berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman ini dan menjadi pelaku firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya adikku Bayu, ibu tempat ini, tadi tunggu saya kaget sendiri. Tadi pas datang, ibu langsung lihat begini, gitu langsung kaget gitu. Gitu kaget juga. Itu lambang kebahagiaan. Memang sudah beberapa lama tidak ke sini, saya juga mohon maaf atas hal itu. Tidak bisa sempat waktu sini atau mungkin ya terlalu disibukkan kehidupan ini dan kalau seperti itu. Tetapi sungguh berbahagia saat ini bisa ketemu kembali di dalam suasana yang cerah, di dalam suasana kegembiraan, di dalam suasana kebahagiaan. Terutama hari ini adalah sedunia adalah perjamuan kudus. Telah ditetapkan gereja-gereja sedunia bahwa hari ini adalah hari perjamuan kudus. Berarti hari perjamuan kudus yang sungguh luar biasa sebenarnya hari ini. Karena semua orang di dunia ini mengenang akan kematian, pengorbanan Kristus. Tercabik-cabiknya tubuhnya, tercurahnya darahnya. Untuk apa? Untuk penebusan dosa kita. Hari ini juga merupakan hari pekabaran Injil ke Indonesia. Diaminkan bahwa kita berdoa bagi pekabaran Injil tidak akan terhambat. Tetapi semua orang harus mengenal. Semua orang harus mengetahui. Dan semua orang harus bisa mendapatkan keselamatan yang kekal. Di tengah-tengah suasana yang seperti itu, firman Tuhan saat ini mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah ia akan diyakinkan? Ada fungsi yang melekat pada garam adalah untuk menjadikan makanan atau apapun jadi asin. Tetapi kalau itu tidak lagi terjadi, apa kegunaannya? Tuhan Yesus mengutus pohon ara yang mempunyai daun yang sangat lebat tapi tidak berbuah. Tuhan tidak menyukai hal seperti itu. Ada peran yang diberikan pada garam, tetapi garam itu sendiri tidak melakukan sesuai dengan peran itu. Kepada kita hidup ini, renungan bagi kita juga banyak peran yang diberikan Tuhan bagi kita, tetapi apakah kita sudah melakukan peran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu pertanyaan mendasar bagi kita. Kalau garam tidak menjadi asin lagi, sudah menjadi hambar, dikatakan dibuang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, harusnya kita dibuang. Karena itu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Mempunyai garam artinya, garam itu tadi kita katakan memberikan suatu perubahan rasa. Perubahan rasa kenikmatan bagi makanan. Tanpa garam makanan akan hambar. Tetapi dengan adanya garam, maka dia akan enak. Garam yang sesuai dengan porsinya. Kalau kebanyakan juga garam itu pasti tidak enak makanannya. Dikatakan hendaklah kamu mempunyai garam. Bagaimana orang yang mempunyai garam? Selanjutnya dikatakan hendaklah hidupmu berdamai seorang dengan yang lain. Berdamai. Itulah karakter dan ciri khas orang Kristen. Harus bisa berdamai dengan siapapun. Bahkan dikatakan berdamai dengan musuh. Jangan membenci, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdamai dan membawa shalom di dalam kehidupan. Karakter Kristus harus kita wujud nyatakan melalui gambaran dan ilustrasi garam pada saat ini. Membawa makna bagi kehidupan. Itulah yang saya lihat sendiri bagi kehidupan adikku Bayu. Bagi ibu yang sungguh segar, sebagai seorang ibu yang sangat luar biasa, yang telah mendidik anak-anak dari kecil, walaupun sudah ditinggal bapak, sudah beberapa tahun yang lalu, sangat lama sekali, tetapi dengan kesetiaan, ibu memberikan peran ibu sebagai ibu yang bijaksana, sebagai ibu yang tangguh, memberikan peran ibu dengan ketulusan dan keikhlasan. Kehidupan Bayu juga menjadi garam bagi banyak orang.
membawa perubahan makna pikiran bagi banyak orang. Bahwa bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kehidupan, bagaimanapun yang terjadi, tetapi tetap mencerminkan dan memberikan makna bagi kehidupan. Berbahagialah bayi, berbahagialah ini yang memiliki sikap seperti ini dan menjadi cerminan bagi banyak orang untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati bayi, Tuhan memberkati ibu, Tuhan memberkati keluarga ini, bahkan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu sejenak, bersama kita, mengucapkan pikiran kita. Sebentar, kita akan masuk dalam pertemuan. Tuhan terima kasih. Jadikan firman menjadi bagian dari karakter hidup kami untuk membawa dan mewujudnyatakan karakter yang Tuhan telah nyatakan bagi hidup kami, bagi kehidupan, supaya banyak orang melalui kami mengenal dan bahkan semakin dekat dengan kita, supaya mereka mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Jadikan kami pembawa damai. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa disukai di mana-mana oleh karakter dan sifat yang Tuhan telah berikan bagi hidup kami, sebagaimana sikap dan karakter Yesus di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan. Amin. Sudah ada masuk di dalam perjamuan, harusnya keluarga di tempat ini perlu tahukan bahwa perjamuan kudus ini adalah suatu perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan untuk mengenang apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Dasarnya terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, perjamuan kudus ini adalah merupakan peringatan akan Tuhan. Tuhan telah berkorban bagi kehidupan bayi. Tuhan telah berkorban bagi kehidupan hidup ini. Tuhan telah berkorban bagi kehidupan kita. Itulah yang kita ingat. Karena itu, sebelum kita masuk, khususnya keluarga masuk dalam perjamuan kudus, mari berdoa secara pribadi. Siapkan hati dan pikiran. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bila saat ini ada hati yang menggajal kepada seseorang, atau orang yang menyakiti hati kita, mari lepaskan pengampunan, mohonkan pengampunan kepada Tuhan, supaya kita layak datang menerima darah dan tubuh. Tapi bagi keluarga. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh kita. Ambillah. Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa-dosa. Lalu Yesus mengambil cawan, dia katakan anggur ini melambangkan darahku. Ambil. Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa. Mari kita terima kasih Tuhan. Tuhan makin melayakkan keluarga untuk bersekutu dengan kita melalui perjamuan ini. Karakter Yesus, kehidupan Yesus, kiranya boleh tercermin senantiasa melalui kehidupan adik kami baik dengan ibu terkasih kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari sungguh ini adalah kebaikan. Siapakah kami hingga kami layak untuk menikmati darah dan daging. Tetapi karena anugerah dan kebaikan, semua boleh kami. Karena itu terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan bernyanyi. Kita jemaat sambil mengumpulkan persembahan. Kita jemaat 380. Yang boleh kami lihat, kami saksikan selama ini dalam keluarga ini, kiranya tidak pernah surut Tuhan. Karena kami tahu Allah sungguh mengasihi keluarga ini, Allah sungguh mencintai keluarga ini.
Allah juga sungguh senantiasa membimbing dan menyertai keluarga ini. Karena itu kami pasrahkan keluarga ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Itulah iman kami, itulah harapan kami, itulah doa kami, itulah permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami yakinkan bahwa itu semua akan Tuhan berikan. Anak itu yang masih dalam sekolah, Tuhan berkati. Supaya melalui pertumbuhan cucu-cucu dari ibu terkasih kami seperti ini, ibu kami ini dalam masa-masa hidup dapat senantiasa dan selalu bersuka-cita bersyukur karena melihat nikmatnya keindahan persaudaraan di dalam kebersamaan yang Tuhan telah berikan bagi keluarga ini, bagi anak cucu kami. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya walaupun kami sebagai majelis datang ke tempat ini saat ini boleh meninggalkan ruangan ini, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Lawatan demi jamahan nanti akan menjadi kami persilahkan berkatmu bagi kehidupan kami. Siapkan hati dan pikiran saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bayu dan Ibu bahkan keluarga semua di tempat ini. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan keluarga di tempat ini kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi keluarga di tempat ini dan memberikan damai sejahtera kekal bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Akan kerinduan kami.